Bayangkan sebuah dunia di mana Anda bisa berjalan sendirian di tengah malam tanpa rasa takut. Tidak ada kecemasan saat anak-anak pergi ke sekolah. Tidak ada kekhawatiran berlebihan terhadap konflik sosial, kriminalitas, atau instabilitas politik. Di tengah dunia yang semakin kompleks, dengan perang di berbagai kawasan, ketegangan geopolitik, krisis ekonomi, dan lonjakan kejahatan siber, ternyata masih ada negara-negara yang berhasil mempertahankan stabilitas dan keamanan pada level tertinggi. Hari ini kita akan membahas 10 negara teraman di dunia tahun 2026. Bukan sekadar daftar, tapi analisis mendalam mengapa mereka aman, bagaimana sistem mereka bekerja, bagaimana budaya mereka membentuk stabilitas, serta tantangan apa yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Kita mulai dari posisi ke-10. Switzerland adalah simbol netralitas global. Sejak tahun 1815, negara ini secara resmi memegang status netral permanen. Netralitas ini bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi identitas nasional. Swiss tidak ikut serta dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Namun bukan berarti mereka lemah. Mereka membangun sistem pertahanan defensif yang kuat, lengkap dengan bunker perlindungan sipil yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Tingkat pembunuhan di Swiss berada di kisaran sangat rendah, sekitar setengah kasus per 100.000 penduduk. Korupsi termasuk yang terendah di dunia. Stabilitas ekonominya sangat tinggi dengan pendapatan per kapita yang besar. Yang menarik, Swiss memiliki tingkat kepemilikan senjata yang relatif tinggi karena sistem milisi wajib militer. Namun kekerasan bersenjata sangat jarang terjadi. Mengapa? Karena pendidikan tinggi merata, standar hidup tinggi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara sangat kuat. Sistem demokrasi langsung memungkinkan warga memveto undang-undang melalui referendum nasional. Ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap negara dan memperkuat stabilitas jangka panjang. Di posisi ke-9 ada Kanada. Negara ini adalah yang terbesar kedua di dunia berdasarkan luas wilayah, tetapi populasinya relatif kecil dibanding ukurannya. Kepadatan penduduk rendah menciptakan tekanan sosial yang lebih ringan dibanding negara-negara padat. Kanada dikenal sebagai negara multikultural dengan tingkat toleransi tinggi. Sistem kesehatan universal dan pendidikan publik berkualitas menjadi fondasi kesejahteraan. Tingkat pembunuhan berada di angka yang rendah untuk ukuran negara maju besar. Stabilitas politiknya konsisten dan konflik eksternal hampir tidak ada. Pengadilan independen dan kepolisian profesional meningkatkan rasa aman masyarakat. Tantangan yang ada lebih pada kenaikan harga perumahan dan kejahatan siber. Namun, secara keseluruhan Kanada tetap menjadi salah satu negara paling aman di dunia. Di peringkat ke-8 terdapat Jepang. Negara dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa ini memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Tingkat pembunuhan mendekati 0,3 per 100.000 penduduk. Kepemilikan senjata sangat dibatasi. Kejahatan jalanan jarang terjadi. Namun keamanan Jepang tidak hanya lahir dari hukum yang ketat. Budaya memainkan peran besar. Norma sosial, rasa malu, dan tanggung jawab kolektif menjadi pengendali perilaku yang kuat. Sistem kepolisian berbasis komunitas kecil yang disebut koban membuat polisi dekat dengan masyarakat. Anak-anak sekolah dasar berjalan sendiri tanpa pengawalan. Dompet yang hilang sering kembali utuh. Tantangan terbesar Jepang adalah populasi menua dan risiko bencana alam seperti gempa dan tsunami. Tetapi dari sisi keamanan sosial, Jepang termasuk yang paling stabil di dunia. Di posisi ke-7 ada Singapura. Negara kota ini menjadi contoh bagaimana sistem yang dirancang dengan ketat dapat menciptakan keamanan maksimal. Dengan populasi sekitar 6 juta jiwa, Singapura memiliki salah satu tingkat pembunuhan terendah di dunia. Hukum ditegakkan secara tegas dan konsisten, korupsi sangat rendah. Infrastruktur dirancang dengan perencanaan matang. Hampir tidak ada kawasan kumuh besar.
pengawasan digital luas dan efisien. Pendidikan tinggi dan meritokrasi menjadi fondasi mobilitas sosial. Ketergantungan pada perdagangan global menjadi tantangan, namun dari sisi keamanan internal, Singapura sangat stabil dan terkontrol. Di posisi keenam terdapat Belanda. Negara ini dikenal dengan pendekatan rehabilitasi terhadap kejahatan. Fokusnya adalah mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Beberapa penjara bahkan ditutup karena jumlah narapidana menurun. Tingkat pembunuhan rendah, korupsi rendah, dan sistem kesejahteraan sosial kuat. Pendidikan inklusif serta perencanaan kota yang modern mengurangi kesenjangan sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum cukup tinggi. Tantangan utama datang dari kejahatan narkotika lintas negara dan kejahatan siber. Tetapi secara umum Belanda tetap stabil dan aman. Peringkat kelima ditempati oleh Australia. Reformasi senjata besar pada tahun 1996 menjadi titik balik keamanan nasional. Sejak saat itu, kekerasan bersenjata menurun drastis. Australia memiliki demokrasi stabil, ekonomi kuat, berbasis sumber daya alam, dan standar hidup tinggi. Letaknya yang relatif jauh dari pusat konflik global menjadi keuntungan strategis. Tingkat pembunuhan rendah untuk negara maju besar. Tantangan utama adalah bencana alam seperti kebakaran hutan dan dampak perubahan iklim. Namun dari sisi stabilitas politik dan keamanan sosial, Australia termasuk sangat kuat. Di posisi keempat ada Selandia Baru. Dengan populasi sekitar 5 juta jiwa, negara ini memiliki kohesi sosial tinggi. Transparansi pemerintahan sangat baik dan korupsi rendah. Setelah tragedi besar beberapa tahun lalu, pemerintah merespons dengan cepat melalui reformasi hukum senjata. Respons cepat terhadap krisis memperkuat rasa aman publik. Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata cukup stabil, meskipun ketergantungan pada sektor tertentu menjadi tantangan. Namun secara keseluruhan, solidaritas sosial dan tata kelola yang baik membuat Selandia Baru sangat aman. Di peringkat ketiga terdapat Austria. Negara ini netral sejak Perang Dunia Kedua dan aktif dalam diplomasi internasional. Wina sering dinobatkan sebagai salah satu kota paling layak huni di dunia. Tingkat pembunuhan rendah, sistem kesejahteraan baik, dan ekonomi stabil. Stabilitas politik terjaga melalui demokrasi yang matang. Tantangan utama datang dari tekanan migrasi regional. Namun secara umum, Austria mempertahankan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Peringkat kedua ditempati oleh Denmark. Negara ini dikenal dengan tingkat kepercayaan sosial yang sangat tinggi. Masyarakat percaya pada pemerintah, dan pemerintah transparan kepada rakyat. Pajak tinggi, tetapi layanan publik berkualitas tinggi. Ketimpangan ekonomi rendah dan sistem kesejahteraan kuat. Tingkat pembunuhan sangat rendah. Keamanan lahir dari rasa kesetaraan dan kepercayaan. Tantangan yang muncul lebih pada isu integrasi imigran, namun fondasi sosial Denmark sangat solid. Dan akhirnya, peringkat pertama adalah Islandia. Negara ini secara konsisten menempati posisi teratas dalam indeks perdamaian global selama lebih dari 1 dekade. Islandia tidak memiliki angkatan darat tetap. Populasinya sekitar 370.000 jiwa. Tingkat pembunuhan hampir nol. Konflik militer tidak ada. Kepercayaan publik sangat tinggi. Komunitas kecil menciptakan kontrol sosial alami. Pendidikan merata dan kesejahteraan sosial terjaga. Tantangan terbesar adalah ketergantungan pada pariwisata dan dampak perubahan iklim. Namun secara struktur, Islandia adalah contoh paling jelas bahwa keamanan lahir dari kohesi sosial dan kepercayaan. Jika kita tarik satu kesimpulan besar dari 10 negara ini, pola yang muncul sangat jelas. Negara paling aman bukanlah yang memiliki militer terbesar, bukan yang paling kaya secara absolut, tetapi yang memiliki ketimpangan rendah, pendidikan merata, korupsi rendah,
sistem hukum yang dipercaya, serta tingkat kepercayaan sosial tinggi. Keamanan bukan kebetulan, ia adalah hasil dari sistem yang dirancang dengan konsisten selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sekarang pertanyaannya bukan hanya negara mana yang paling aman, tetapi model mana yang bisa diterapkan oleh negara lain untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Dan mungkin itulah diskusi yang jauh lebih penting untuk masa depan dunia.